Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiansa dengan NIM H1A11758. Saya adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan membahas artikel saya tentang evaluasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 di Kota Jambi. Kita masuk ke bagian rumusan masalah. Kenapa pengurangan kantong plastik harus dilakukan? Yang pertama, mengingat bahwa sampah plastik butuh waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Yang kedua, bahwa produksi plastik menggunakan minyak bumi yang mengakibatkan gas rumah kaca dan menjadi salah satu penyebab dari perubahan iklim. Yang ketiga, bahwa plastik dapat mengganggu ekosistem makhluk hidup, terutama di laut. Dan efek daripada penumpukan sampah ini juga bisa mengakibatkan bencana banjir. Sistem pengolahan sampah di Indonesia yang masih kurang diimplementasikan menjadi problematika dalam mengatasi permasalahan sampah. Selain itu, para produsen atau penghasil sampah masih belum berkomitmen, bertanggung jawab dan mendaur ulang dari seluruh plastik yang dihasilkan. Indonesia salah satu penyumbang terbesar sampah plastik, dan beberapa kota di Indonesia pun mulai melaksanakan diet kantong plastik. Salah satunya yaitu Kota Banjarmasin dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan kantong plastik di retail maupun minimarket. Yang kedua yaitu Kota Balikpapan dari Provinsi Kalimantan Timur, mengeluarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Yang ketiga, Kota Bogor dari Provinsi Jawa Barat, mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Yang keempat, Kota Denpasar dari Provinsi Bali, mengeluarkan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Dan terakhir yang kelima yaitu Kota Jambi dari Provinsi Jambi, mengeluarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sampah merupakan persoalan yang cukup krusial yang sedang dihadapi di berbagai wilayah bumi manapun. Isu-isu yang bergulir dalam menghadapi persoalan sampah semakin banyak belakangan ini. Hal ini dikarenakan limbah plastik yang ada di berbagai kota semakin banyak dan mempengaruhi setiap sendi kehidupan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan diharapkan mampu menangani permasalahan sampah ini dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah Kota Jambi dalam menghadapi persoalan sampah ini telah mengeluarkan kebijakan mengurangi sampah kantong plastik melalui Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018. Dengan adanya perwako ini, maka perlu melihat apa dampak terhadap masalah sampah ini melalui kajian evaluasi publik, sehingga setelah dievaluasi dapat dinilai sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan ini, dan selanjutnya apakah kebijakan ini harus diperbaiki atau ditingkatkan. Terus penelitian. Di sini penelitian bertujuan untuk menemukan apa yang menjadi keberhasilan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengurangi penggunaan sampah plastik. Dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Jambi. Menurut William Endan, dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu persuasive evaluation, yang kedua formal evaluation, yang ketiga decision theoretic evaluation. Dikarenakan kami hanya menggunakan data yaitu dengan cara literatur review, maka metode evaluasi yang kami gunakan adalah persuasive evaluation, di mana dalam persuasive evaluation pendekatan menggunakan metode deskriptif untuk dapat menghasilkan informasi yang valid dan tetap diandalkan tentang hasil kebijakan tanpa mencoba mempertanyakan nilai dari hasil ini kepada orang, sekelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama persuasive evaluation adalah bahwa langkah-langkah nilai sudah jelas atau tidak kontroversial. Terkait urgency teori, evaluasi kebijakan menuju pada produksi informasi mengenai nilai dari suatu kebijakan. Ketika kebijakan pada kenyataannya memiliki nilai, itu karena mereka berkontribusi pada tujuan. Dalam hal ini dikatakan kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja signifikan. Untuk mengklaim bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau terendah,
Memerlukan tidak hanya bahwa hasil kebijakan itu berharga bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga mengharuskan bahwa kebijakan merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan syarat mutlak untuk evaluasi, dan ini adalah teori dari William Endan pada tahun 1999. Dan terkait dalam melakukan evaluasi kebijakan, ada 6 indikator yang bisa menjadi acuan, yaitu yang pertama adalah efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil atau akibat yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang kedua, efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Yang ketiga, kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menimbulkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Yang keempat, pemerataan, eratnya hubungan dengan rasionalitas, legal, dan sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang kelima, responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Yang keenam, ketepatan, kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas. Substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi lebih kriteria secara bersama-sama. Kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, efektivitas kebijakan. Sejak berlakunya kebijakan ini telah memiliki dampak cukup positif, bahwa dalam mengurangi kantong plastik sebanyak 20%. Hanya berlaku bagi toko retail modern, swalayan, dan mal di kota Jambi. Akan tetapi, untuk toko-toko kecil dan pasar tradisional belum diimplementasikan dengan baik dan masif, karena pada nyatanya mereka adalah penyumbang dari sampah plastik yang ada di kota Jambi jauh lebih besar. 2. Efisiensi kebijakan. Pelarangan penggunaan kantong plastik sudah tepat dilaksanakan, terutama di retail modern. Sebab program ini belum bisa dijalankan secara menyeluruh, mengingat kurangnya sumber daya untuk bisa memastikan bahwa program ini telah dilaksanakan dengan baik. Jika dilihat sekarang, program ini telah dijalankan pada toko modern saja, mengingat pemerintah jauh lebih mudah dalam mengaturnya, sebab mereka telah memiliki penggunaan yang sudah cukup baik dan telah terdaftar oleh badan hukum, sehingga peraturan ini bisa dilaksanakan dan pemerintah jauh lebih mudah dalam mengaturnya. Pemerintah Kota Jambi harus mempersiapkan sumber daya untuk bisa menjamin bahwa program ini benar-benar dilaksanakan, sehingga tujuan dari kebijakan ini bisa didapatkan. 3. Kecukupan. Program ini telah sesuai cukup baik dalam mengatasi persoalan sampah, akan tetapi keterbatasan kewenangan membuat pelarangan penggunaan bahan produk plastik juga tidak terelakkan. Dan hal itu juga tidak mudah, mengingat begitu besarnya industri yang akan terkena dampaknya. Pemerintah Kota Jambi sudah cukup dalam mengatasi persoalan sampah dengan kebutuhan yang ada sekarang. Yang keempat, pemerataan. Pendistribusian kebijakan ini sudah cukup merata. Dilihat dari toko-toko retail modern sudah tidak ada lagi menyediakan kantong plastik kepada konsumennya, diganti dengan tas belanja dan juga pengemasan menggunakan kardus bekas. Walaupun ancaman sanksi belum dilaksanakan, akan tetapi pelaku usaha sudah taat untuk mengikuti arahan dari pemerintah Kota Jambi. Di sisi lain, pelaku usaha juga mendapat keuntungan dengan menyediakan tas belanja mereka, dan ini juga mengurangi pembiayaan atau pengeluaran untuk menyediakan kantong plastik di toko mereka. Terlepas dari pro dan kontra, pemerintah sebagai pemilik kewenangan harus terus menghimbau dan peduli akan kepedulian masyarakat dalam menggunakan kantong belanja yang bisa berkali-kali pakai. Jika respon positif masyarakat sudah secara keseluruhan, pemerintah bisa merencanakan kebijakan ini juga berlaku bagi toko-toko kecil dan toko tradisional yang ada di Kota Jambi. Yang keenam, ketepatan. Mengurangi penggunaan kantong plastik sudah bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di Kota Jambi. Adanya kebijakan ini juga mengingat dampak buruk dari sampah plastik yang dihasilkan. Melihat hal ini, sudah banyak masyarakat yang ingin peduli dengan membawa kantong belanja sendiri. Dan pemerintah juga berhasil dalam menekan sampah plastik yang ada di Kota Jambi. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Pemerintah telah menjalankan kebijakan ini dengan baik, diupayakan dari dukungan masyarakat, kepedulian masyarakat, dan kesadaran masyarakat.
Kebijakan yang baru berlaku pada pemerintahan modern, Solayan dan Moli Kota Jambi sudah mampu memberikan efek positif dalam mengurangi sampah plastik. Dengan persentase 20%, pemerintah telah mengupayakan melalui program ini dalam mengatasi persoalan sampah. Tanggapan dari masyarakat Kota Jambi sudah cukup baik, dan semoga ini menjadi peduli masyarakat terhadap lingkungan. Rekomendasi, pemerintah juga harus konsisten dalam memerangi sampah. Koordinasi antara pemerintah Kota Jambi, daerah maupun pusat juga terus ditingkatkan. Semoga ini menjadi awal yang baru dan langkah dalam mengatasi persoalan sampah. Dimulai dari sektor pemerintah dalam memerangi sampah dan juga masyarakat yang kian peduli akan terhadap lingkungan. Selain itu, program ini juga harus dilaksanakan pada sektor industri. Kita harus juga menekan peredaran plastik yang terus mereka produksi. Kita harus juga menekan peredaran plastik dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Dan ini juga bisa berdampak, mungkin kita bisa menekan dari jumlah kantong plastik beredar. Tapi kalau kita masih membiarkan sumber dari sampah plastik yang bisa dihasilkan terus-menerus, ini juga mendapatkan bahaya dari plastik yang terus kita hasilkan setiap harinya. Pemerintah harus koordinasi dengan baik, bahwa kepedulian masyarakat juga harus kepedulian terhadap pelaku-pelaku usaha dalam memerangi persoalan sampah secara bersama-sama. Dan itulah dari saya, sekian penjelasan dari pemaparan artikel asesmen saya dari Adiansa. Semoga ini bermanfaat bagi para penonton. Ini juga sebagai tugas akhir dari mata kuliah Kapasitas Selekta Pemerintahan, dan semoga ini bermanfaat bagi khalayak ramai. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.